Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat kesal kerap dipalak dan diintimidasi, seorang pelajar SMK di Palembang bunuh teman sekelas. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Ilir menganiaya seorang nenek karena kesal dituding menyerobot sawah milik korban. Dua penipu arisan slot secara online di Palembang dan sekitarnya diringkus polisi. Pelaku ajak korban melalui media sosial Facebook. Seorang pria di kota Palembang melakukan tindak asusila pada bocah laki-laki. Padahal korban masih keponakan sang istri. Setiap melakukan asusila, tersangka selalu membuat video atau foto yang kemudian disimpan di dalam akunnya. Pelaku telah diringkus tim IT di Redkrimsus Polda. Tim ITE Polda Sumatera Selatan melakukan patroli cyber dan menemukan akun dan email bermuatan asusila berupa video dan foto antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang anak laki-laki di bawah umur. Pihak kepolisian kemudian memburu dan menangkap pemilik akun tersebut. Pelaku dalam video itu adalah pria berinisial TA, berusia 35 tahun, warga Palembang, bersama anak laki-laki berinisial X, usia 9 tahun, dan adik korban berinisial Y, usia 4 tahun. Aksi asusila yang dilakukan kepada anak-anak ini dilakukan sekitar bulan Maret 2021 di rumah mertua TA. TA mengelabuhi korban untuk memenuhi hasrat seksualnya dengan mengisi top up game, Free Fire, atau uang untuk permainan secara online dan berupa uang secara langsung. Setiap melakukan tindak asusila, tersangka membuat video dan foto yang kemudian disimpan dalam akun email. Tujuan video dan foto tersebut akan ditonton kembali untuk menimbulkan hasrat seksual pelaku. Di dalam video dan foto tersebut ada seorang laki-laki dewasa sedang melakukan aktivitas seksual bersama anak-anak laki-laki, bersama dengan seorang anak laki-laki. Kemudian pada tanggal 2 Februari tim dari Subdit Cyber berhasil menangkap seorang tersangka inisial TH dari. Kemudian setelah dilakukan upaya penangkapan, kita melakukan. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak, pornografi, dan tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman paling lama hukuman 15 tahun penjara. Yonor Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lainnya, angin puting beliung menghantam Desa Batu Surau, Kabupaten Muara Enim. Akibatnya atap kantor kepala desa setempat dan sebagian atap sekolah rusak. Peristiwa mengamuknya angin puting beliung di Desa Batu Surau, Kecamatan Semendedarat Tengah, Kabupaten Muara Enim mengakibatkan ambruknya atap kantor Kades dan sebagian atap gedung SD Negeri 6 Desa Ratu Surau ini terjadi pada Rabu petang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah angin puting beliung ini, namun rumah warga dalam keadaan aman tanpa kerusakan. Kades Batu Surau mengharapkan agar kerusakan atap kantor Kades dan Desa SD Negeri 6 Desa Batu Surau segera diperbaiki oleh Pemkab Muara Enim sehingga pelayanan pemerintah dapat kembali normal, yakni yang dilakukan di kantor desa. Seluruh fasilitas yang masih ada, baik yang dalam kantor, sudah kami amankan ke tempat yang lebih aman ataupun yang terlindung dari hujan. Untuk ke depan berkemungkinan kami Pemdes Batu Surau akan beraktivitas seperti biasa, berkemungkinan kami tempatkan di dalam ataupun di bawah rumah. Waspadalah dengan janji penggandaan uang. Pihak kepolisian di Redkrimum Polda Sumatera Selatan meringkus 2 penipu arisan slot secara online yang mengelabui korban melalui Facebook. Para pelaku membawa kabur uang hingga miliaran rupiah. 2 pelaku penipuan arisan slot secara online diringkus pihak kepolisian di Redkrimum Polda Sumatera Selatan.
Yatin Juniati selaku pemilik arisan online ditangkap di kawasan Kertapati, Kota Palembang pada 1 Februari 2023. Sedangkan Eka Sri sebagai kaki tangan Yatin ditangkap 1 minggu kemudian di Pasar Sungai Lilin, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang korban bernama Ratna melaporkan kasus ini setelah sempat bergabung dengan arisan ini sejak Januari hingga Juli 2022. Dalam aksinya, Yatin melakukan penjualan arisan slot melalui Facebook. Yatin menjual arisan, setiap 1 slot akan diberikan keuntungan sebesar Rp1.000.000 per 3 bulan. Jumlah korban arisan ini mencapai 200 orang. Nilai transaksi setiap anggota bervariasi, bahkan ada yang hingga Rp1 miliar. Sebelumnya Yatin kabur melarikan diri ke beberapa tempat selama berbulan-bulan, termasuk ke Provinsi Jambi dan terakhir ke Kota Palembang. Sementara hasil dari arisan slot digunakan untuk memperkaya diri, seperti salah satunya membeli mobil. Mengumpulkan uang yang banyak, ya dari masyarakat banyak kemudian untuk merangsang atau menstimulan masyarakat yang calon korban itu atau yang sudah menjadi pasiennya itu nanti dikasih atau diberikan benefit dari uang-uang yang didapatkan sebelumnya, seperti kapal sulam. Nah, artinya mereka memancing atau menstimulan masyarakat untuk mau menjadi kelompoknya dia dengan memberikan dulu keuntungan. Tapi keuntungan itu diperoleh dari pinjaman yang lain, dari pendapatan dari pasien-pasien yang lain. Pihak kepolisian kini mendalami kasus ini untuk menumpas jaringan atau kaki tangan pemilik perjudian slot secara daring melalui Facebook ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku penipuan dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dana atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Sumatera Selatan menjamin ketersediaan bahan pangan pada bulan suci Ramadan yang masih relatif aman. Untuk menekan harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik, pemerintah daerah bersama Bulog akan terus melakukan operasi pasar. Dari proses produksi sampai proses Pemerintah Sumatera Selatan menyatakan menjamin ketersediaan bahan pangan pada bulan suci Ramadan masih relatif aman. Terlebih di bulan Maret mendatang, Sumatera Selatan akan menggelar panen raya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi ketahanan pangan yang dihadiri oleh Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan, perwakilan pemerintah Sumatera Selatan, pengembangan dan keuangan daerah Otoritas Jasa Keuangan, dan Polda Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sendiri menjadi salah satu provinsi dengan produksi padi yang besar di tanah air. Diharapkan harga kebutuhan pokok yang naik, khususnya beras, tidak terjadi hingga menyulitkan warga Sumatera Selatan. Sementara untuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog akan terus melakukan operasi pasar. Mudah-mudahan kita tidak akan khawatir karena pada saat nanti bulan Maret kita udah mulai panen raya gitu. Oke. Pak, untuk di Sumsel sendiri kalau untuk harga beras itu gimana itu Pak? Agak kesulitan nggak Pak? Kalau harga beras sebenarnya nggak terlalu itu. Kita ada punya rencana aksi tentang penugasan kepada Bulog untuk menjual beras sesuai harga sehingga kita tidak akan, dan stok kita juga cukup. Menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok diperkirakan akan mengalami kenaikan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat permintaan komoditas pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat akan meningkat. Kondisi tersebut membuat harga sembako cenderung naik di berbagai daerah termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.